Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Billy Eka Wardana dengan NIM 20.0406.0005 akan mempresentasikan mata kuliah program studi pemikiran dan ideologi Muhammadiyah pemikiran Kiai Haji Akbaruddin dalam perkembangan Muhammadiyah di Indonesia tahun 1971 sampai 1990 dengan dosen pembimbing yaitu Dr. Andes Hasan Asy'ari Ulama'i MAG _Agus Miswanto MA. Program studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang tahun 2020. Next. Bab 1 pendahuluan latar belakang Muhammadiyah berdiri sebagai alternatif sejak abad ke-19 sampai ke-20. Ya, untuk Muhammadiyah ini sangatlah luas di Indonesia. Bisa dilihat selain Indonesia juga dari Malaysia hingga Penang dan Singapura. Sebelum berdiri Muhammadiyah juga berdiri Syarikat Islam pada tahun 1905 dan Muhammadiyah juga berdiri dengan metode organisasi yang sebagai parameter yang disebut organisasi Islam modern. Muhammadiyah dipimpin oleh Kiai Haji Akbaruddin itu kurang lebih 22 tahun. Perumusan masalah dan tujuan penelitian. Untuk perumusan masalah, bagaimana mengetahui biografi pemikiran dan pengaruh pemikiran. Untuk tujuan penelitian adalah mengetahui biografi, mengetahui pemikiran, dan mengetahui pengaruh pemikiran Kiai Haji Akbaruddin. Manfaatnya dapat dibagi menjadi dua secara teoritis dan praktis. Untuk kesimpulannya bisa dilihat. Metode penelitiannya adalah dengan melakukan pendekatan dari kebenaran rekaman sejarah peninggalan masa lalu yang dapat dianalisa dan dari sumber-sumber kritis terhadap data yang sehingga menjadi penyajian dan cerita yang dapat dipercaya. Dan 4 tahapan penelitian ini adalah antara lain heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Untuk bab 2, hasil penelitian dan pembahasan yang berdasarkan biografinya Kiai Haji Akbaruddin dilahirkan pada tanggal 14 Februari 1916 di Pakualam, Yogyakarta. Untuk keluarganya dapat dilihat di presentasi. Dan pada tahun 1937 beliau dijodohkan oleh ibunya dengan Siti Komariah, putri pamannya Kiai Abu Amar pada 1 Desember 1937. Rumah tangganya tampak harmonis dan islami. Salat berjamaah selalu dianjurkan dalam keluarga. Dalam soal pendidikan, Kiai Haji Akbaruddin memasuki sekolah formal Standar Muhammadiyah Bausasran, Kecamatan Danurejan, Yogyakarta. Dan lanjut, salah satu prestasi yang sulit ditandingi pada masa kepemimpinan Kiai Haji Akbaruddin adalah sifatnya yang merakyat. Ya, karena Kiai Haji Akbaruddin mampu menjadi jembatan antara kekuatan masyarakat, umat dan awam dengan kelompok intelektual maupun ulama. Yang B, pemikiran Kiai Haji Akbaruddin dalam perkembangan Muhammadiyah. Menurutnya adalah Muhammadiyah berasal dari kata Muhammad dan penambahan iyah yang tegasnya berarti golongan-golongan yang berkemauan mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Muhammadiyah berpedoman pada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan keputusan-keputusan konferensi, majelis tanwir, muktamar,
Juga dalam soal keagamaan, Muhammadiyah berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Menurut Kiai Haji Akbaruddin, untuk memasuki Muhammadiyah jangan tergesa-gesa. Sebaiknya untuk mempelajari kitahnya, pelajari anggaran dasarnya dan anggaran rumah tangganya dan kepribadiannya, di mana perlu catatlah apa yang menjadi laporan-laporannya dan disampaikan. Hal-hal yang perlu dicatat, pada hal-hal yang penting saudara menanyakan. Hal itu sangat mengembirakan anggota-anggota. Kemudian setelah ditanggapi lalu menyatakan terima kasih atas laporan itu. Insya Allah anggota tersebut akan berasa puas dan akan bertambah mantap simpati kepada saudara. Muhammadiyah berpendapat bahwa ibadah tidak hanya terbatas salat, zakat, puasa, dan haji. Ya, sesuai yang ditunjukkan berbakti kepada Allah dapat dihitung amal ibadahnya asal caranya tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan Islam. Faham Muhammadiyah terhadap Al-Quran bahwa Al-Quran adalah kitab suci Allah yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW bagi mereka yang takwa sebagai petunjuknya. Muhammadiyah dalam rapat-rapatnya selalu didahului dengan pembacaan Al-Quran yang sekaligus diartikan. Tidak saja itu, bahkan diberikan pula dengan tafsiran walaupun secara ringkas. 1. Kalau kira-kira tidak ada yang membaca, lebih baik jangan dipaksakan. 2. Tabarukan. 3. Kalau bacaan Al-Quran tidak dapat didengar, lebih baik tidak dibacakan. 4. Pada waktu tengah Al-Quran dibacakan, kondisi tidak baik, lebih baik jangan membaca Al-Quran. Kalau bacaan Al-Quran tidak boleh bersifat demokratis dan pamer, itu jika dibacakan di muka umum, tetapi bermaksud agar dapat dipahami maksudnya. 6. Membaca Al-Quran jangan menimbulkan takjub. 7. Membaca Al-Quran di muka umum jangan terlalu panjang. 8. Bacalah Al-Quran sungguh-sungguh. 9. Membaca Al-Quran di hadapan umat campuran pria wanita, janganlah yang membaca wanita. Kalau sekedar pameran, baiknya hal itu jangan menjadi di kalangan keluarga Muhammadiyah. Membaca Al-Quran di hadapan orang tua, orang banyak, janganlah membacanya anak-anak yang belum umur dewasa. Bacaan boleh Al-Quran dibuat piringan hitam, dikasetkan, tetapi diputar di mana orang sedang bicara. 13. Kita wajib senang kepada Al-Quran. Pengaruh pemikirannya Kiai Haji Akbaruddin dalam perkembangan Muhammadiyah yaitu Pancasila sebagai asas tunggal pada tahun 1982, dan pengaruh Muhammadiyah terhadap RUU PN pada masa Kiai Haji Akbaruddin tahun 1988. DPR mengajukan rencana undang-undang tentang pendidikan nasional RUPN. Dampak Pancasila sebagai asas tunggal sistem politik Muhammadiyah. Kiai Haji Akbaruddin sebagai sarana untuk memperlancar dakwah politik Muhammadiyah di era itu. Selanjutnya, untuk menutup bab 3, kesimpulannya adalah selama kurun waktu lebih dari 1 abad Muhammadiyah di tengah masyarakat itu mampu menjadi organisasi Islam yang sangat besar ya. Dan Kiai Haji Akbaruddin ini memimpin paling lama dari waktu 1970 sampai 1990, kurang lebih ya 22 tahun. Kiai Haji Akbaruddin menonjol sebagai pribadi namun juga menyatu dalam kepemimpinan
kolektif Muhammadiyah.